dari Prodi PGSD. Konsep manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan itu? Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan kerjasama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan. Nah, contoh manajemen pendidikan itu yaitu di sekolah. Di sekolah terdapat organisasi dan bertujuan yang sama. Lalu, ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama, human. Yang kedua, money. Yang ketiga, materials. Yang keempat, mesin. Yang kelima, methods. Yang keenam, market. Dan terakhir, minute. Di dalam manajemen pendidikan, memerlukan adanya manusia untuk memanajemen pendidikan, yaitu contohnya di sekolah, membutuhkan adanya kepala sekolah, membutuhkan guru untuk memanage atau memanajemen pendidikan. Untuk unsur-unsur lainnya, sepertinya tidak usah dijelaskan, kalian bisa memahami sendiri seperti yang ada di gambar atau ada yang di video, yaitu di dalam manajemen pendidikan membutuhkan uang untuk menjalankan manajemen pendidikannya, membutuhkan material seperti meja, bangku yang ada di sekolah, membutuhkan mesin seperti ATK, membutuhkan metode bagaimana sekolah itu bisa maju, dan membutuhkan pasar dan waktu. Pasarnya itu bagaimana mempromosikan sekolah tersebut dan bagaimana waktu berapa lama manajemen pendidikan yang dilaksanakan. Baksounnya hilang, guys. Wait a minute. Who are you? Oke, udah bercandanya. Oke, lanjut. Tujuan manajemen pendidikan secara umum, tujuan utamanya yaitu untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan. Nah, maksudnya ini yaitu dengan adanya manajemen atau mengatur bagaimana sekolah itu bisa berjalan, bagaimana bisa membentuk kepribadian para pelajar, dan bagaimana para pelajar itu bisa mencapai tujuan bersama. Ada pula manfaat dari manajemen pendidikan. Setelah mencapai tujuan manajemen pendidikan, maka akan mendapatkan manfaatnya, yaitu membentuk pribadi yang ulet dan teliti. Contohnya yaitu di sekolah, dengan adanya sekolah, anak-anak bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis problem solving. Dan ada masih banyak juga contoh-contoh lainnya yang dapat kita lihat dari manfaat manajemen pendidikan. Lalu di manajemen pendidikan ada 4 pembagian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan terakhir pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan, bagaimana memanajemen, bagaimana apa yang akan dilakukan selama 1 tahun, apa yang akan digerakkan dalam sekolah ini, contohnya yaitu di sekolah ya teman-teman. Yang kedua yaitu di dalam manajemen pendidikan, contohnya di sekolah yaitu ada organisasi seperti kepala sekolah, bendahara, dan lainnya. Nah, setelah ada perencanaan dan peorganisasian selesai, maka adanya pelaksanaan. Pelaksanaan bagaimana memanajemen pendidikan, bagaimana bisa sekolah itu berjalan. Lalu, dan terakhir, ada pengawasan. Pengawasan dari pihak badan-badan tertentu yang mengawasi sekolah tersebut. Contohnya, yaitu Dinas Pendidikan atau Menteri Pendidikan untuk yang lebih tinggi. Lalu, ada pun komposisi keterampilan manajemen pendidikan. Nah, yang pertama ada keterampilan teknik. Apa sih keterampilan teknik itu? Keterampilan teknik. Nah, kita ambil lagi di sekolah. Contohnya, operator sekolah. Operator sekolah harus memiliki keterampilan teknik atau technical skills dalam menggunakan komputer. Yang kedua, ada keterampilan manusiawi. Apa tuh keterampilan manusiawi? Nah, keterampilan manusiawi ini biasanya ada pada para pemimpin nih. Contohnya yaitu kepala sekolah. Bagaimana para kepala sekolah bisa menarik guru-guru yang lain? Bagaimana kepala sekolah bisa mengatur guru-guru lain? Yang terakhir ada keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual apa lagi nih? Keterampilan konseptual yaitu digunakan kepada para pemimpin juga sih, yaitu dengan bagaimana menanggapi isu-isu yang terjadi di luar, bagaimana menghadapi masalah-masalah dan problem-problem lainnya.
Oke, sampai sini paham ya? Jangan sampai nggak paham loh. Lama-lama capek ya dubbing gini. Kalian bosan nggak lihat videonya? Nanti kalian bilang ya di kolom komentar. Oke, lanjut. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, ruang lingkup ini apa lagi sih? Udah pusing ya kan? Ruang lingkupnya ini yaitu berupa personil sekolah, kurikulum, sarana, material, anggaran, keterlaksanaan ya sepertinya yang ada di sekolah itu ya, itu semuanya ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang nonton pasti pinter-pinter ya kan, pasti kalian tahu lah. Akhirnya di pembahasan terakhir pasti kalian skip ya kan. Nah, ada yang terakhir ini, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Di manajemen pendidikan pasti dong ada prinsip. Kalian aja punya prinsip. Nah, di manajemen ada prinsipnya loh. Prinsipnya ada 3 nih. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan bersama, yang kedua mengkoordinasikan tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Contohnya nih, si operator ini disuruh bikin buat mengatur bagaimana bos sekolah itu bisa lancar. Ya kan nggak nyambung, kerjanya bukan itu kerjaan untuk bendahara sekolah. Jadi kesimpulannya itu sesuai dengan komposisi masing-masing ya. Oke, udah di akhir video, senang bertemu dengan kalian semua, bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komentar dan langganan ya. Guna kau. Go. Oh, salah Pak. Oh, aku dah ingat dah. Makasih. Duduklah. Aduh. Nice.